Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rizka Mayang Wulansari dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen A, genap NIM 211066200083. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penggerakan dan pengawasan. Yang pertama, penggerakan. Dalam bab ini memiliki subbab pokok, yaitu A. Pengertian dan prinsip penggerakan, B. Komunikasi, motivasi, dan kerjasama tim. Apakah itu penggerakan? Penggerakan atau actuating adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi, penggerakan atau actuating artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Selanjutnya, apa saja macam-macam prinsip penggerakan? Pada prinsip penggerakan dibagi menjadi 3, yaitu A. Prinsip mengarah pada tujuan, B. Prinsip keharmonisan dengan tujuan, C. Prinsip kesatuan komando. Baik, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip berikut secara satu persatu. Yang pertama, prinsip mengarah pada tujuan. Pengarahan tidak dapat berdiri sendiri. Artinya, dalam melaksanakan fungsi pengarahan, perlu mendapatkan dukungan atau bantuan dari faktor-faktor lain seperti perencanaan, struktur organisasi, tenaga kerja yang cukup, pengawasan yang efektif, dan kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan bawahan. Yang kedua, prinsip keharmonisan dengan tujuan. Orang-orang bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhannya, yang mungkin tidak sama dengan tujuan perusahaan. Mereka menghendaki demikian dengan harapan tidak terjadi penyimpangan yang terlalu besar dan kebutuhan mereka dapat dijadikan sebagai pelengkap serta harmonis dengan kepentingan perusahaan. Dan yang ketiga yaitu prinsip kesatuan komando. Prinsip kesatuan komando ini sangat penting untuk menyatukan arah dan tujuan serta tanggung jawab para bawahan, bila mana para bawahan hanya memiliki satu jalur di dalam melaporkan segala kegiatannya dan hanya ditujukan kepada satu pimpinan saja. Maka pertentangan di dalam pembelian instruksi dapat dikurangi, serta semakin besar tanggung jawab mereka untuk memperoleh hasil maksimal. Selanjutnya, kita akan membahas pentingnya komunikasi, motivasi, serta kerjasama tim dalam penggerakan ini. Yang pertama, mari kita kenal yaitu komunikasi. Sebuah komunikasi yang efektif menjadi hal yang sangat penting bagi semua organisasi. Untuk memahami komunikasi dengan mudah, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai konsep-konsep dasar komunikasi. Yang kedua, kita mengenal motivasi. Motivasi adalah suatu dukungan yang diberikan kepada seseorang yang menjadi penerima dukungan tersebut sehingga mampu memberikan dorongan kepada orang tersebut untuk melakukan sebuah tindakan dalam mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, kita mengenal kerjasama tim. Tim adalah suatu unit yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang berinteraksi dan berkoordinasi mengenai sebuah pekerjaan dan upaya-upaya untuk mencapai tujuan tertentu. Kerjasama tim yang baik dibutuhkan untuk bisa mendukung proses pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengawasan dengan subbab pokok A. Pengertian dan prinsip pengawasan, B. Jenis dan standar pengawasan, C. Teknik pengawasan strategik. Apa itu pengawasan? Pengawasan atau controlling merupakan suatu kegiatan untuk mencocokkan
apakah kegiatan operasional atau aktuating di lapangan sesuai dengan rencana atau planning yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dari organisasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pengawasan. Dalam hal ini, kita mempunyai 9 prinsip, yaitu A. Pengawasan harus berlangsung terus-menerus bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan. B. Pengawasan harus menemukan, menilai, dan menganalisis data tentang pelaksanaan pekerjaan secara objektif. C. Pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, tetapi untuk menemukan kelemahan dalam pelaksanaan. D. Pengawasan harus memberi bimbingan dan arahan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan dalam mencapai tujuan. E. Pengawasan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan, tetapi harus menciptakan efisiensi. F. Pengawasan harus luas atau fleksibel. G. Pengawasan harus berorientasi pada rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. H. Pengawasan dilakukan terutama pada tempat-tempat strategis atau kegiatan yang sangat menentukan. I. Pengawasan harus membawa tindakan perbaikan. Selanjutnya adalah jenis-jenis pengawasan. Yang pertama, pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal yaitu merupakan pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun badan yang ada terdapat di dalam lingkungan unit organisasi atau lembaga yang bersangkutan. Pengawasan eksternal yaitu merupakan pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang ada di luar unit organisasi atau lembaga yang diawasi. Selanjutnya yaitu pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif ialah lebih dimaksudkan sebagai suatu pengawasan yang dilakukan pada kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan sehingga dapat mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang. Sedangkan pengawasan represif ialah suatu pengawasan yang dilakukan suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan. Selanjutnya pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dari melakukan pemeriksaan di tempat terhadap objek yang diawasi. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh, yaitu dari belakang meja. Selanjutnya yaitu pengawasan formal dan informal. Pengawasan formal adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat yang berwenang atau resmi, baik yang bersifat intern maupun ekstern. Pengawasan informal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau social control. Selanjutnya, standar pengawasan. Tahap dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukur yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil, tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Bentuk standar yang lebih khusus antara lain target penjualan, anggaran, bagian pasar, margin keuntungan. Yang terakhir, kita akan membahas tentang teknik pengawasan strategik. Pengawasan strategik adalah jenis pengawasan yang meliputi monitoring faktor lingkungan kritis yang dapat berpengaruh pada kelangsungan rencana strategi, menilai pengaruh penetapan strategi organisasi, dan memastikan rencana strategi itu dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Sekian penjelasan materi dari saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.